Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada khutbah kali ini sedikit kita akan membahas tentang keutamaan Masjidil Aqsa dan lembaran-lembaran hitam orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menguasainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa Masjidil Aqsa didirikan di tempat yang sangat disucikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan Rasul saat peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan allati barakna haulahu, yang kami berkahi daerah di sekelilingnya. Ulama mengatakan maksudnya daerah di sekeliling di sini artinya Syam secara umum, dan lebih khusus Palestina, dan lebih khusus lagi adalah Masjidil Aqsa. Itu negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah masjid kedua yang dibangun di permukaan bumi setelah Masjidil Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal. Rasul, masjid mana yang pertama kali diletakkan di permukaan bumi ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal al-masjidul haram, masjid haram yang pertama kali dibangun di permukaan bumi ini. Kemudian Abu Dzar melanjutkan perkataannya, qultu thumma ayya Rasulullah, kemudian masjid mana lagi wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan al-masjidul aqsa, setelah itu Masjidil Aqsa. Kemudian Abi Dzar bertanya lagi kepada Nabi SAW, kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram kemudian Masjidil Aqsa? Maka Nabi SAW mengatakan arba'una sanatan, jaraknya 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dibangun dulu, setelah 40 tahun berikutnya baru Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, siapa yang membangunnya? Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Haram adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu kemudian membangun Masjidil Aqsa. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Masjidil Haram adalah Ibrahim, baru kemudian membangun Masjidil Aqsa. Tapi yang sahih, yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam setelah membangun Masjidil Haram. Baru kemudian kedua masjid ini hilang, tetapi pondasinya masih ada. Maka kemudian dilanjutkan di masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim kemudian meninggikan haram, setelah itu kemudian meninggikan Masjidil Aqsa. Kemudian setelah dibangun Ibrahim, maka Masjidil Aqsa juga hilang, tetapi ada pondasinya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Masjidil Aqsa hilang lagi, tetapi tinggal pondasinya. Baru Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggikan Masjidil Aqsa. Bahkan ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam selesai membangun Masjidil Aqsa, dia pun meminta kepada Allah 3 soalan, 3 permintaan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
lamma faraga Sulaiman bibina'il Masjidil Aqsa sa'ala Allah thalathan. Ketika Sulaiman selesai membangun Masjidil Aqsa, maka dia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hukman yusadifu hukmallah, bahwa hukum yang dia terapkan kepada Bani Israel mencocoki seluruhnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman meminta mulkan la yambagi li ahadi min ba'di, sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang tidak diberikan setelahnya kecuali hanya kepada dirinya saja. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang datang ke Masjidil Aqsa la yuridu illa salat, tidak menghendaki kecuali hanya ingin solat saja di situ. Kemudian Rasul melanjutkan, maka Sulaiman meminta kepada Allah Azza wa Jal, setiap orang yang datang untuk solat di Masjidil Aqsa, kharaja kayaumin waladathu ummuhu, maka dia keluar dari masjid itu seperti anak yang baru dilahirkan, maknanya tidak punya dosa sama sekali. Maka dari sini kata para ulama, di antara fadilah orang yang solat di Masjidil Aqsa keluar maka diampuni dosa-dosanya. Dan Rasul mengatakan, dan aku berharap doa yang ketiga dikabulkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Masjidil Aqsa adalah masjid kiblat pertama dalam Islam. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW selama 16 bulan, setahun lebih, masih menghadap Baitul Maqdis dan belum menghadap Baitullah Al-Haram. Baru setelah itu Rasulullah SAW berdoa agar kiblat dipalingkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru setelah itu dipalingkan, setelah 6 bulan berada di Madinah, baru Allah memerintahkan untuk memalingkan kiblat ke Masjidil Haram. Tetapi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan masjid ini pula tempat Isra-nya Nabi SAW. Karena Isra itu artinya perjalanan malam yang dilakukan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan Rasul singgah di Masjidil Aqsa, bahkan salat dan mengimami para nabi di belakangnya. Bahkan dari peristiwa Mi'raj juga Rasul memulai dari Masjidil Aqsa, baru kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, baru turun kembali juga ke Masjidil Aqsa, baru pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Artinya di sini ada keutamaan Isra dan ada keutamaan Mi'raj, dua-duanya disebut Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Islam meyakini bahwa hanya ada 3 masjid yang boleh dikunjungi untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid, tidak boleh anda melakukan safar dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali hanya di 3 masjid. Kemudian Rasul mengatakan Masjidil Haram, kemudian masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Bahkan orang yang salat di masing-masing masjid ini memiliki keutamaan sendiri. Siapa yang salat di Masjidil Haram maka sama dengan salat 100.000 kali di masjid-masjid yang lainnya. Siapa yang solat di Masjid Nabawi maka sama dengan solat 1000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Begitu juga orang solat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali solat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Dan ini keutamaan besar orang yang solat di Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga Masjidil Aqsa adalah tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman, di mana kekuatan kaum muslimin akan berada di Palestina. Dan itu saat-saat kejayaan kaum muslimin di bawah bendera Al-Mahdil Muntadhar, di mana seluruh kekuatan kaum muslimin akan berpusat di Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan Masjidil Aqsa yang tidak mungkin kita paparkan dalam khutbah yang singkat ini. Adapun sejarah hitam Yahudi,
Kenapa bersikeras ingin merebut Masjidil Aqsa dan umumnya Palestina secara utuh? Tentu ini sejarah yang sangat panjang. Tapi kalau Anda membaca sejarah, tidak ada sejarah putih dalam dunia Yahudi. Semua sejarah Yahudi itu hitam dari zaman ke zaman. Belum pernah ada sejarah Yahudi itu semuanya baik. Yang kita baca justru sejarah Yahudi itu semua jelek dari zaman ke zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana muamalah mereka bersama para nabi di zaman dulu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 70, "Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap rasul datang kepada mereka dan hati mereka tidak cocok dengan rasul itu. Sebagian mereka mendustakan rasul itu dan sebagiannya membunuh rasul itu. Siapa yang membunuh Yahya ibn Zakaria? Yahudi. Dipenggal lehernya untuk mahar seorang raja kepada wanita pezina. Siapa yang membunuh Yahya, membunuh Zakaria? Yahudi. Dan siapa pula yang membunuh para nabi? Bukan hanya satu, bahkan ribuan para nabi dibantai oleh mereka. Bahkan upaya-upaya pembunuhan terjadi. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi mengepung Isa bin Maryam. Kemudian Allah serupakan dengan orang yang mirip dengan Isa, kemudian yang mirip itu dibunuh dan Isa diangkat ke langit. Kalau seandainya Allah tidak mengangkat Isa ke langit, tentu dia akan jadi sasaran pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana juga dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang setiap hari disusahkan oleh Bani Israel, termasuk di dalamnya Yahudi. Nanti akan saya ceritakan sedikit tentang kilas bagaimana akhlak buruk mereka kepada Musa yang merupakan nabi yang mereka agung-agungkan selama ini. Bahkan kepada Nabi SAW, siapa yang menyihir Nabi SAW? Labid ibn A'sam. Siapa yang menyuruhnya? Yahudi. Siapa yang meracun Nabi SAW? Ketika Rasulullah SAW menang dalam Khaybar, tiba-tiba kemudian Nabi SAW diundang oleh orang-orang Yahudi. Rasul itu akhlaknya baik, tidak mungkin menolak undangan makan. Rasul datang, tapi yang dihidangkan bukan makanan tapi racun. Racun yang dibumbui pada paha kambing kesukaan Nabi SAW. Bahkan sahabat yang ikut makan di situ termakan racunnya, mati sekaligus. Tapi Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau wahai Muhammad dari manusia, sehingga racun itu tidak lantas membunuh Rasul seketika. Tapi racun itu terus mengganggu Nabi SAW sampai dari perang Khaybar ke tahun 11 Hijriah baru terasa racun itu, dan sebab itulah Nabi SAW sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan upaya pembunuhan kepada Nabi SAW bukan ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja. Sejak bayi sudah dilakukan upaya pembunuhan. Ketika Nabi SAW berada di pangkuan Halimah Sa'diyah, itu masih bayi, baru diambil dari Khadijah bintu Khuwailid, diambil dari Aminah, ibunda Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Halimah menggendong Rasul yang masih bayi lewat orang-orang Yahudi. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, itu anak siapa? Karena Halimah ketakutan mengatakan, itu anakku. Apakah bapaknya masih hidup ataukah sudah mati? Kemudian Halimah kaget, kenapa dia tanya bapaknya? Maka Halimah mengisyaratkan kepada suaminya, itu bapaknya. Kata orang-orang Yahudi, kalau seandainya bayi ini tidak hidup ayahnya alias meninggal, faqatalna, kami akan bunuh dia karena ada tanda-tanda kenabian kepadanya. Makanya wajar ketika Abu Talib membawa Nabi SAW untuk berdagang ke Syam, tiba-tiba berjumpa dengan Buhairah rahib, dan Buhairah mengatakan, pulangkan kembali anakmu ini wahai Abu Talib, sebab kalau seandainya orang-orang Yahudi Syam tahu, mereka akan membunuhnya, padanya ada alamat nubuwah. Begitulah orang-orang Yahudi, fariqan kadzabtum
wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian mendustakan para nabi dan sebagian kalian membunuh para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan bukan hanya berupaya untuk membunuh, mereka juga su'ul adab, tidak punya akhlak dengan para nabi. Mereka memfitnah para nabi. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah tukang sihir, bukan seorang nabi. Bahkan mereka memfitnah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam berzina dengan seorang wanita dari seorang yang bernama Uria. Dan ini kisah yang mereka rangkai sedemikian rupa. Nabi Daud alaihi salatu wassalam itu memiliki istri banyak. Mereka mengarang cerita bahwa ketika Nabi Daud kemudian melintasi sebuah sungai, melihat ada seorang wanita yang sedang mandi, kemudian nampak auratnya. Nabi Daud pun tertarik, rupanya wanita itu istri daripada seorang yang bernama Uria. Akhirnya kemudian Daud alaihi salatu wassalam menyurati Uria untuk ikut berperang dan disuruh membawa bendera paling depan pasukan supaya cepat mati karena terkena serangan. Akhirnya dikirimlah Uria, kemudian mati, dan Daud pun kemudian mengambil istrinya. Kadzib, dusta. Tidak mungkin seorang nabi berzina. Bahkan Nabi Lut dikatakan berzina dengan kedua putrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini su'ul adab kepada para nabi. Cukup? Tidak. Bahkan mereka su'ul adab kepada para malaikat. Ketika Nabi SAW berdialog dengan orang-orang Yahudi Madinah, kemudian orang-orang Yahudi Madinah mengatakan, kalau engkau seorang nabi, tentu engkau punya penolong dari kalangan malaikat. Siapa penolongmu, wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril. Jibril lah penolongku. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, Jibril yang terlibat dalam perang Badar, Jibril yang membunuh. Kalau seandainya penolongmu Mikail, bukan Jibril, kami akan mengikutimu ya Muhammad. Tetapi karena penolongmu adalah Jibril, Jibril adalah musuh kami. Kami tidak akan menerima syariatmu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwa li Jibril," sampai akhir ayat, fa innahu aduwwun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Jibril, maka itulah musuhnya. Musuh kita semua, musuh dari kalangan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup mereka beradab dengan malaikat? Tidak. Bahkan su'ul adab mereka sampai tingkat tinggi mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an? Laqad sami Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Ketika turun ayat tentang seruan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meminjamkan sesuatu, man dalladzi tuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan sesuatu kepada Allah, maksudnya zakat, sedekah atau yang sejenisnya, maka Allah akan membalasnya berlipat ganda. Tiba-tiba orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, oh Tuhan, engkau ini miskin sehingga perlu pinjaman. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Rupanya Rabbmu fakir wahai Muhammad, sementara kami kaya. Lihat, Allah saja dicela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa qalatil yahud yadullahi maglulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu tangannya terbelenggu. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kemudian mereka mengatakan sesuka hati dengan Allah Subhanahu wa taala? Persis seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan, inna laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladhina qalu innal masiha ibnallah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa satu di antara tiga Tuhan, dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Uzair pun mengatakan hal yang sama tentang Allah, tentang Uzair, dan mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, bahwa Uzair itu putra Allah Subhanahu wa taala.
Begitu lancangnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi tidak selamat dari celaan mereka, kalau para malaikat tidak selamat dari celaan mereka, kalau Allah Rabbul Alamin tidak selamat dari mereka, lalu siapa yang akan selamat dari lisannya orang-orang Yahud, dari perbuatannya orang-orang Yahud? Makanya tidak ada lembaran putih bagi orang-orang Yahud, semuanya safahatus saudah, semuanya lembaran-lembaran hitam dari zaman ke zaman. Dan mereka adalah manusia yang paling kufur nikmat. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih kufur nikmat dibandingkan orang-orang Yahudi. Baru saja mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mata-mata mereka memandang mukjizat yang begitu banyak yang ditampakkan Nabi Musa kepada mereka. Dan mereka diselamatkan nyawanya mereka dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Bahkan dari tenggelamnya mereka di Laut Merah, Allah selamatkan mereka atas sebab Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru saja mereka mendapatkan nikmat besar, dibebaskan dari perbudakan Fir'aun. Tiba-tiba kemudian mereka melintasi sebuah kaum penyembah berhala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wajawazna bi bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ketika kami lewatkan, artinya kami selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, diselamatkan dari lautan. Tiba-tiba mereka lewat ke sebuah kaum yang menyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, jadikan Tuhan-Tuhan seperti mereka. Maka Musa marah dan mengatakan innakum qaumun tajhalun, kalian ini umat yang jahil, sudah diberikan hidayah mau sesat pula. Bayangkan, baru saja mereka diseberangkan nikmat Allah besar, dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan agama mereka menjadi agama tauhid, baru saja diselamatkan, tiba-tiba mereka kufur. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada manusia yang lebih mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala melebihi orang-orang Yahudi. Bahkan tidak ada manusia yang paling menentang ajaran para nabi dan rasul, sehingga wajar kemudian tangan-tangan kotor mereka merubah-rubah kitab-kitab Taurat dan Talmud mereka, dirubah-rubah ajarannya melebihi kelakuan orang-orang Yahudi. Dan itu kita bisa saksikan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana pengkhianatan demi pengkhianatan mereka terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Ashabus Sabti, orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar pantai, pekerjaan mereka hanya nelayan mencari ikan. Ketika itu ada aturan bagi bangsa Yahudi, tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, karena itu hari sakral, hari tempat ibadah mereka, tidak boleh ada yang bekerja. Hari itu murni untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rupanya ada sebagian kecil Yahudi berupaya untuk khilah, menipu Allah dengan cara memasang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu dan diambilnya di hari Ahad. Rupanya setiap hari mereka melakukan seperti itu, tidak kunjung adab datang kepada mereka, sehingga mereka akhirnya tasahul mempermudah. Yang tadinya mereka memasang jaring di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu, kemudian dipanen di hari Ahad. Ketika tidak ada adab, tajarruklah mereka, beraninya mereka akhirnya langsung mencari ikan di hari Sabtu. Sampai akhirnya Allah kirimkan adab kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan Allah Azza wa Jalla. 3 hari saja mereka hidup, kemudian mereka mati. Begitulah orang-orang itu tidak takut dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kisah tentang Baqarah, sapi betina, yang ketika ada orang mati kemudian datang pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta dihidupkan kembali, untuk siapa, bertanya siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah firmankan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, Allah hanya merintahkan kalian sembelih sapi betina. Kalau mereka melakukannya, selesai. Tapi mereka tanya warnanya, tanya umurnya, sapi ini disukai atau tidak, pernah bekerja atau tidak. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya. Tapi ketika endingnya mereka sanggup melakukannya dengan harga yang mahal, kemudian sudah tahu siapa pembunuhnya, tiba-tiba mereka keras hatinya menentang lagi nabinya. Tsumma qasat qulubuhum, tiba-tiba hati mereka menjadi keras kembali. Begitulah orang-orang Yahudi, sejarah demi sejarah menyaksikannya. Maka tidak ada lembaran putih
Di dunia Yahudi semua lembaran-lembaran hitam. Aqulu ma tasmaun aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kita lihat kepada saudara-saudara kita hari ini, kaum muslimin yang ada di Palestina. Setiap waktu kita mendengar berita bahwa orang-orang Yahudi terus menggencarkan serangan, membombardir, membunuh jiwa-jiwa tidak bersalah, anak-anak, wanita, orang tua, dan mereka bukan tentara, mereka warga sipil. Perang yang tidak ada adab dan aturan. Ya, karena bagi bangsa Yahudi, kita ini dianggap binatang. Kita dibuat sosok manusia itu dalam rangka melayani mereka. Sehingga ketika mereka membunuh di luar kelompok mereka sama dengan membunuh binatang, tidak ada harganya. Tetapi syubhat terbesar yang direkayasa, yang kemudian dijadikan sebuah berita dusta bagi mereka. Mereka ingin menguasai Palestina gara-gara sebuah haikal yang dikarang-karang cerita orang Yahudi yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Mereka membuat cerita agar dunia yakin bahwa itu tanah mereka, agar dunia yakin bahwa mereka yang dizalimi, bukan yang berbuat zalim, agar mereka bisa mencaplok Palestina, membuat sebuah rekayasa bahwa mereka ingin mengambil alih Haikal Sulaiman. Padahal Haikal Sulaiman itu rekayasa mereka. Karena bukti rekayasanya, karena tidak sepakat ulama-ulama Bani Israel, bahkan ulama-ulama Yahudi sekalipun, tentang tahdid tempat di mana sebenarnya Haikal Sulaiman itu. Lain dengan Masjidil Haram, sudah jelas di Masjidil Haram di sini, Masjidil Nabawi di sini sudah jelas, tempatnya sudah jelas, semua sepakat di situlah Masjidil Haram, di situlah Masjid Nabawi. Tapi Haikal Sulaiman, mereka sendiri memperselisihkan di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di situ, ada yang mengatakan di sini. Intinya bahwa itu cerita mereka ingin mencari Haikal Sulaiman, karena buktinya sampai hari ini tidak ketemu Haikal itu. Cuman mereka mengarahkan bahwa Haikal itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Akhirnya mereka lubangi masjid itu, kemudian dicari-cari pondasi yang pernah dibangun Sulaiman, padahal itu rekayasa mereka hanya ingin mencaplok negara Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pendusta terbesar di dunia adalah Yahudi. Maka Haikal Sulaiman tidak ada. Saya ulangi dari awal bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu Nabi Adam. Artinya sudah ada pondasinya. Kemudian Adam meninggal, tiba-tiba Masjidil Aqsa juga hilang, roboh, kemudian rusak, kemudian dibangun lagi oleh Ibrahim. Kemudian hilang rusak, dibangun lagi oleh Nabi Yakub. Kemudian hilang rusak, dibangun oleh Sulaiman. Sulaiman bukan yang membuat pondasi Masjidil Aqsa. Bagaimana mungkin kemudian mereka mengatakan yang pertama memondasi itu adalah Nabi Sulaiman, yang istilah mereka sebagai Haikal Sulaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu hanya sebuah sandiwara untuk mencaplok negara Palestina, karena mereka sendiri bukan penduduk asli di situ. Mereka adalah pendatang, bahkan penjajah. Maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menghancurkan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'waya qadiyal haj. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafiqin wa adilla syirka wal kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur li ikhwanina alladhina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur lil ikhwanina alladhina al mujahidina fi Palestin. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Qumu lis-salatil jum'ah rahimakumullah.